hari ini, pemerintah Kabupaten Palawang bersama DPRD resmi menyetujui pemekaran 3 kecamatan. Persetujuan tersebut ditandai dengan penandatanganan dalam rapat paripurna yang digelar kemarin. Proses pemekaran 3 kecamatan di Kabupaten Palawang telah disetujui pemerintah dan DPRD 4 Lawang dalam rapat paripurna penandatanganan persetujuan pemekaran kecamatan. Adapun kecamatan tersebut adalah Kecamatan Semindang, hasil pemekaran Kecamatan Muara Pinang, kemudian Kecamatan Pendopo Timur, pemekaran dari Kecamatan Pendopo, dan Kecamatan Tebing Tinggi Barat, pemekaran dari Kecamatan Tebing Tinggi. Sehingga saat ini Kabupaten Palawang memiliki 13 kecamatan. Bupati Palawang Haji Jonci Muhammad menjelaskan, rencana pemekaran kecamatan bukan rencana baru, namun sudah bergulir sejak beberapa tahun silam. Dia menjelaskan proses pemekaran saat ini masuk pada tahap sosialisasi, kemudian dikaji secara akademisi dan penyusunan produk sebagai syarat administrasi yang akan diajukan ke pemerintah pusat untuk diterapkan dalam peraturan daerah. Perda, ini kan baru persetujuan syarat Kemendagri baru akan memberikan persetujuan untuk pembentukan. Kalau sudah ada kesepakatan dua lembaga ini, nanti soal ibu kota, soal teknis itu nanti di pembahasan Raperda di DPR. Selesai persetujuan naik, siapkan ini baru kalau sudah siap betul naik acara kebenaran menjadi perda. Karena kebutuhan kecamatan itu perda, kayak gitu punya perda. Nah, tapi belum serta mereka. Pendopo Timur itu landur, itu serta mereka. Ya. Nah. Reporter dan juru kamera Eko Wahyudi, palpres.com. Pemirsa, pengurus dan pimpinan Partai Demokrat se-Sumsel mendatangi kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Selatan pekan lalu. Dipimpin Ketua DPD Partai Demokrat Sumsel Haji Ishak Meki, jajaran partai tersebut menyampaikan 7 pernyataan sikap terkait penolakan mereka terhadap Kongres Luar Biasa Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara beberapa waktu lalu. Diawali apel siaga yang digelar di kantor DPD Partai Demokrat Sumsel di Jalan Kol Haji Barlian KM 7,5 Palembang, ratusan massa kader dan simpatisan menyatakan menolak KLB yang mengukuhkan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Pada apel siaga yang berlangsung pukul 1 siang waktu Indonesia Barat, diwarnai dengan orasi sikap dari seluruh pengurus DPD dan DPC Partai Demokrat se-Sumsel. Selanjutnya, pengurus Demokrat Sumsel menuju kantor Kanwil Kemenkumham Sumsel untuk menyampaikan pernyataan sikap. Rombongan Partai Demokrat dipimpin Ketua DPD Partai Demokrat Sumsel Haji Ishak Meki, diiringi para petinggi partai dari tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota se-Sumsel. Rombongan disambut oleh Kepala Divisi Administrasi Rifki Adrian Kriswanto mewakili Kepala Kanwil Kemenkumham Sumsel. Kepada Kanwil Kemenkumham Sumsel disampaikan 7 pernyataan sikap terkait penolakan terhadap KLB di Deli Serdang. Berikut pendukung salinan AD atau ART Partai Demokrat. Sementara Ketua DPD Partai Demokrat Sumsel Haji Ishak Meki berharap Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dapat turun tangan karena Muldoko adalah KSP-nya. Ada keinginan para kader, ya, para ketua DPD memohon kepada Bapak Presiden, karena Bapak Presiden lah yang berhak memegang stafnya. Jadi karena Pak Muldoko adalah KSP, pejabat yang sangat sibuk dalam membantu Presiden, kok bisa-bisa merebut Partai Demokrat ya tanpa seizin daripada Bapak Presiden, dan ini ya sangat bertentangan dengan visi-misi Bapak Presiden, bagaimana fokus melaksanakan dan membantu Bapak Presiden. Sementara itu, Kepala Divisi Administrasi Rifki Adrian Kriswanto menyatakan bahwa pemerintah dalam hal ini akan bersikap objektif menanggapi persoalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Reporter dan juru kamera Dudio Skandar, palpres.com.
Bupati Oku Timur Haji Lanosin menghadiri pengajian akbar dan pelantikan Muslimat NU dan Dewan Pimpinan Ranting NU Tanjung Kemuning, Kemuning Jaya, Srijaya, dan Bangun Jaya di lapangan Masjid Baitur Rahman, Desa Tanjung Kemuning, Kecamatan Belitang 2 minggu lalu. Dalam kesempatan itu, Haji Lanosin mengatakan pemerintah akan memprioritaskan pembangunan jalan dan infrastruktur lainnya di Kecamatan Belitang 2. Pelantikan Muslimat NU dan Dewan Pimpinan Ranting NU Tanjung Kemuning, Kemuning Jaya, Srijaya, dan Bangun Jaya di lapangan Masjid Baitur Rahman, Desa Tanjung Kemuning, Kecamatan Belitang 2 minggu kemarin berlangsung khidmat. Acara yang dirangkai dengan pengajian akbar tersebut menjadi momen Haji Lanosin mewujudkan janji-janjinya selama kampanye pilkada lalu. Seperti yang diungkapkan Lanosin kepada warga, yakni pemerintah akan memprioritaskan pembangunan jalan dan infrastruktur lainnya di Kecamatan Belitang 2. Lanosin mengatakan semua pasti ada yang suka dan tidak suka terhadap jalannya pemerintahan, termasuk kepada dia selaku pemenang pilkada 2020 lalu. Lanosin berharap perbedaan tersebut jangan membuat perpecahan di antara masyarakat. Lanosin mengatakan perbedaan tersebut hendaknya menjadikan semakin kuat untuk sama-sama membangun Oku Timur. Pria yang akrab disapa Enos ini mengatakan bagi yang berbeda pilihan dalam pilkada lalu, dia minta dengan kerendahan hati mendukungnya untuk ikut mensukseskan jalannya program pembangunan yang akan dia gulirkan ke depan. Dalam kesempatan itu, Lanosin tak lupa mengingatkan tentang protokol kesehatan kepada hadirin, yaitu 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker agar terhindar dari paparan COVID-19. Reporter dan juru kamera Arman Jaya, palfresh.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Kisah cinta Bribka Reynaldi Alamsyah dengan istrinya Dwi Arianti Pratiwi menyentuh hati banyak orang. Sang istri rela memberikan satu ginjalnya kepada suaminya sesaat setelah didiagnosa mengidap sakit ginjal tapal kuda. Sontak video tersebut viral di media sosial dan sudah ditonton hingga 2,5 juta orang. Kapolres Lubuk Linggau AKBP Nuryono memperlihatkan video Bribka Reynaldi Alamsyah saat mendapat ginjal dari sang istri Dwi Arianti Pratiwi. Anggota Polres Kota Lubuk Linggau ini diketahui mengalami sakit ginjal tapal kuda. Sontak saja video keikhlasan sang istri berbagi ginjal untuk suami tercinta ini menjadi viral setelah dibagi dari salah satu akun TikTok. Saat ini video tersebut sudah ditonton hingga 2,5 juta orang. Kapolres Kota Lubuk Linggau AKBP Nuryono menuturkan sakit gagal ginjal yang dialami anggotanya tersebut diketahui sejak 1 bulan terakhir semakin serius, sehingga harus melakukan 3 kali cuci darah dalam 1 pekan. Setelah dilakukan observasi dan pemeriksaan medis, Bribka Reynaldi harus menjalani transplantasi ginjal, sementara pendonornya adalah sang istri. Mendapatkan informasi tersebut, Kapolres langsung mengajak seluruh anggotanya saat apel untuk menggelar doa bersama. Nah, kaitannya dengan saudara Reynaldi, Aibda Reynaldi, ini kondisinya memang semakin hari semakin kurang baik. Akhirnya tim dokter yang merawat di Siloam, yang memang yang bersangkutan dirawat di Siloam ini, kemudian memutuskan karena memang cuci darahnya semakin hari, semakin minggu semakin banyak gitu kan. Akhirnya tim dokter dan juga rembuk keluarga akhirnya dirujuk untuk dilaksanakan donor ginjal di Jakarta, Siloam Jakarta. Dan ternyata ginjal daripada istrinya ini cocok untuk yang bersangkutan. Sementara itu, Asmura, kakak perempuan Bribka Reynaldi Alamsyah menceritakan, Bribka Reynaldi berobat ke rumah sakit hingga ke Malaka. Usai rembuk keluarga, sang istri dengan penuh cinta mengikhlaskan salah satu ginjalnya. Nah, pertama kita sudah berusaha mencari orang lain kan, ketemu, tapi prosesnya sulit, masalah hukum kan. Ya akhirnya kita keluarga musyawarah kan. Nah istrinya yang maju kan mau mendonorkan. Waktu itu kita punya 2 calon kan. Seandainya gagal istrinya ginjalnya nggak cocok, saya kan yang maju. Kita sudah kompromi keluarga, ambil 2 yang maju. Tapi ternyata
pijat istrinya cocok. Reporter dan juru kamera Frans Kurniawan, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Bagi pemirsa yang ingin tempatnya dikunjungi atau diliput tim Sumsel 24 jam, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Palpres Official seperti podcast Cukup Pedes, Budak Lorong, Basing, Ternyata Bukan Mistis, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Sri Devi, sampai jumpa.